Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Laya Zurahmi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang materi peningkatan daya simak. Menyimak merupakan salah satu keterampilan berbahasa yang sangat penting, terutama bagi pelajar dan mahasiswa. Dengan menyimak yang baik, kita dapat memperoleh berbagai informasi, pengetahuan, dan pengalaman secara lebih efektif. Oleh karena itu, kemampuan menyimak perlu dilatih dan ditingkatkan terus-menerus. Pertama, kita akan membahas tentang faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan menyimak. Faktor ini terbagi menjadi dua faktor. Yang pertama ada faktor eksternal dan faktor internal. Faktor internal berasal dari dalam diri penyimak. Yang pertama adalah faktor fisik seperti kesehatan tubuh dan kemampuan pendengaran. Jika kondisi tubuh tidak sehat atau kurang fit, pendengaran akan terganggu, maka proses penyimak juga akan terganggu. Yang kedua ada faktor psikologis yang meliputi sikap, motivasi, minat, dan emosi. Misalnya, jika kita memiliki prasangka buruk terhadap pembicara atau merasa bosan, maka kita akan sulit memahami isi pembicaraan. Sebaliknya juga, sikap positif akan sangat membantu dalam menyimak. Faktor berikutnya adalah pengalaman. Semakin banyak pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki seseorang, maka akan semakin mudah ia memahami informasi yang disimak. Selain itu, ada juga faktor jenis kelamin yang memengaruhi gaya menyimak ini. Secara umum, pria itu lebih cenderung objektif dan analisis, sedangkan kita, wanita, cenderung lebih subjektif dan emosional. Yang terakhir, faktor peranan dalam masyarakat. Peran seseorang seperti mahasiswa atau guru akan memengaruhi minat dan perhatian terhadap materi yang disimak. Selanjutnya adalah faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari luar diri si penyimak. Yang pertama adalah pembicara. Pembicara yang tidak menguasai materi, tidak sistematis, atau kurang jelas dalam berbicara akan menyulitkan penyimak dalam memahami isi pembicaraan. Yang kedua itu adalah isi pembicaraan. Materi yang disampaikan sebaiknya menarik, bermanfaat, dan disusun secara sistematis agar mudah dipahami. Terus yang ketiga ada situasi. Lingkungan yang nyaman, suasana yang tenang, serta waktu yang tepat sangat mendukung keberhasilan dalam menyimak. Selain faktor-faktor tersebut, kita juga perlu menghindari kebiasaan buruk dalam menyimak. Nah, contohnya nih ya, adalah menyimak dengan tidak fokus atau pikiran melayang ke hal-hal yang lain. Selain itu, menghafal fakta tanpa memahami isi juga merupakan kebiasaan yang kurang baik. Kebiasaan yang lain adalah terlalu sibuk mencatat hingga tidak benar-benar menyimak. Kita asyik saat catat, tapi kita nggak paham apa yang kita simak. Nah, selanjutnya kita perlu mengetahui ciri-ciri penyimak yang baik. Bagaimana sih Kak ciri-ciri penyimak yang baik? Nah, penyimak yang baik adalah seorang yang siap secara fisik dan mental, memiliki konsentrasi yang tinggi, serta memiliki motivasi yang jelas. Ia juga bersikap objektif, tidak berprasangka buruk, dan mampu menyimak secara menyeluruh. Selain itu, penyimak yang baik juga selektif dan memiliki informasi yang penting, tidak mudah terganggu, dan mampu menyesuaikan diri dengan situasi. Ia juga mampu merangkum, mengevaluasi, dan memberikan respon terhadap apa yang dia simak. Untuk meningkatkan daya simak, ada beberapa hal yang dapat dilakukan. Yang pertama itu menumbuhkan minat dan keinginan untuk menyimak. Yang kedua, membiasakan diri untuk menyimak dengan baik. Yang ketiga, tidak terburu-buru menilai pembicaraan sebelum selesai bicara. Selain itu, kita harus fokus pada gagasan utama, memanfaatkan kemampuan berpikir dengan baik, dan menggunakan waktu secara efektif. Yang terakhir nih, ada beberapa latihan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan daya simak. Latihan tersebut antara lain mengulang kembali apa yang didengar, mengidentifikasi kata kunci, membuat parafrase, merangkum isi pembicaraan, serta menjawab pertanyaan yang berdasarkan bahan simakan. Dengan melakukan latihan-latihan tersebut secara rutin, kemampuan menyimak akan semakin meningkat. Nah, kesimpulannya, menyimak adalah keterampilan yang sangat penting dan dapat ditingkatkan melalui pemahaman faktor-faktor yang memengaruhinya, menghindari kebiasaan buruk, serta melakukan hal-hal secara terus-menerus. Nah, buat adik-adik atau kakak-kakak, lebih latihan lagi ya untuk menyimak jika memang belum sempurna. Nah, sekian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!